sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya, pemirsa, gimana kabar Anda pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Sebagaimana acara malam hari ini ada. Ya, betul. Ya, namun pemirsa, mungkin pada malam hari ini Anda sedang sendiri, Anda merasa sendiri, Anda merasa Anda sedang mengalami permasalahan dan semuanya nggak kunjung usai ya, Anda ya. Mungkin Anda merasa sakit hati, Anda terluka karena lingkungan, karena teman sekerja, ataupun karena pasangan Anda yang menyakiti Anda. Ya, mungkin pada malam hari ini Anda merasa bingung apa yang harus Anda lakukan, Anda merasa stres, kenapa saya merasa sendiri selalu gitu ya, atau Anda merasa kenapa sih beban hidup saya begitu berat, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ya pemirsa, kami mau ingatkan, ya bukan secara kebetulan Anda menyaksikan New Life pada malam hari ini, karena New Life memang ada untuk Anda. Ya pemirsa, kami mau ingatkan bahwa siaran New Life disiarkan secara langsung setiap hari Jumat pukul 11 malam. Disiarkan secara interaktif di mana Anda dapat berpartisipasi langsung bersama kami dengan menceritakan permasalahan apapun yang sedang Anda alami dengan menghubungi kami melalui SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya pemirsa, jangan lewatkan sedetik pun dari acara ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semuanya. Saya bisa ulangi lagi, pada malam hari ini mungkin Anda sedang mengalami permasalahan, Anda bisa menceritakan kepada kami dengan mengirimkan SMS. Semua SMS yang masuk kepada kami jamin kerahasiaannya. Jadi jangan ragu-ragu, pemirsa sekarang bisa menceritakan, mengirimkan SMS kepada kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, tema kita pada malam hari ini, pedihnya hati ini. ya, kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa yang ada di rumah. Langsung kita sapa narasumber kita. Selamat malam Mbak Susilo. Selamat malam. Selamat malam Hengki, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa. Ya, selamat malam Bu Dita. Selamat malam Hengki, selamat malam Ana, dan selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah. Ya, Gimana kabarnya? Pasti luar biasa, dahsyat, mantap. Ya, temanya pedihnya hati ini. Mengapa tema ini diangkat? Ya, yang pasti begini Heng, karena dalam kehidupan ini orang pasti mengalami masalah dalam hidupnya ya Bu ya. Waktu mereka mengalami masalah, mereka mengalami kepedihan, kekecewaan, amarah mungkin, kebencian dan segala macam. Tetapi yang menarik waktu kita melihat dalam kehidupan nyata adalah orang-orang yang mengalami kepedihan hati ini tidak keluar dari kepedihan hati itu. Ya. Mereka terus berlarut-larut dalam kepedihan dan akibatnya apa? Masa depan mereka menjadi suram. Kekecewaan terus menguasai mereka, amarah menguasai mereka, dan waktu saya merenungkan yang menarik lagi, ternyata yang menyakiti dia bukan hanya orang lain, bukan hanya lingkungan atau keadaan, tapi dirinya sendiri ikut menyakiti dirinya sendiri. Ya. Nah, dengan cara memberikan penilaian-penilaian yang negatif tentang dirinya sendiri. Betul, itu yang nanti akan kita bahas lebih detail malam hari ini. Jadi waktu kita menyakiti diri kita menghakimi diri kita sendiri, dan itu ternyata jauh lebih menyakitkan. Dan itu benar-benar bisa menghancurkan masa depan. Makanya tema ini kita angkat karena kita rindu banget orang-orang yang mengalami kepedihan hati bisa keluar dari kepedihan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak mengalami kepedihan hati? Benteng apa yang harus kita bangun supaya kita tidak mengalami kepedihan hati? Ya. Ya. Ya, kalau misalnya orang lain melukai perasaan kita lalu hati kita menjadi pedih, bukankah itu hal yang wajar sebetulnya, Pak? Nah, itu perempuan yang menjawabnya biasanya. Iya, memang betul sekali ya. Selama kita masih hidup, kita tidak akan mungkin bisa terlepas dari yang namanya pedih hati. Karena akan begitu banyak kemungkinan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang berinteraksi dengan kita untuk menyakiti hati kita, terlalu banyak kemungkinannya begitu. Tetapi kemudian reaksi apa yang akan kita ambil setelah kita mengalami pedih hati itu? Itulah yang terpenting, itulah yang harus kita bicarakan sama-sama pada malam hari ini begitu. Karena terus terang saja tidak akan mungkin ada orang yang kebal dari pedih hati. Selama kita masih hidup di dunia ini. Ya. Begitu. Contohnya waktu saya pernah mengalami difitnah. Ya. Secara hati panas dong.
Secara hati kan pedih, bahasa Nggak terima. kasarnya ini. Saya nggak salah kok difitnah segala macam. Waktu itu saya punya kesempatan untuk membalas, kita punya kemampuan untuk membalas, tetapi reaksi apa yang kita berikan? Waktu itu saya bertahan dan saya ingat betul, saya berkata kepada salah satu tim New Life, saya berkata begini, kebenaran nggak perlu dibela. Padahal saya sedang pedih hati tuh, saya sedang panas sebenarnya. Pingin rasanya membela, pingin rasanya, kalau bahasa dunia sana jumpa pers, jumpa pers. Terus kalau klarifikasi, pingin kumpulkan orang-orang ini, ya mau menjelaskan semua, tapi akhirnya saya memutuskan nggak perlu dijelaskan karena dari buahnya orang bisa melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Pada kebenaran itu yang akan menjawab sendiri. Kebenaran itu yang akan membela kita. Kita nggak perlu membela kebenaran, tapi kebenaran itu akan membela kita. Nah, sekarang orang mulai melihat. Ya. Terus apa sih akibatnya kalau orang pedih hati? Ya. Akibatnya ya, orang yang pedih hati itu sangat banyak sekali akibatnya, yang jelas pasti negatif akibatnya. Yang pertama, dia akan jadi orang yang sangat egois. Karena dia akan terus-menerus berfokus pada dirinya sendiri, dan akibat dari keegoisan itu membuat dia jadi orang yang menyebalkan dalam tanda kutip. Karena dia mempertahankan habis-habisan, mempertahankan dirinya, dia memperjuangkan dirinya habis-habisan gitu. Nah, kondisi seperti ini seringkali membuat orang bukan menjadi salut atau menjadi simpati dengan orang yang mengalami pedih hati itu, tapi justru sebaliknya orang-orang justru akan merasakan ada sesuatu yang aneh dengan orang ini, dan pada akibatnya justru mengganggu hubungan. Orang-orang yang egois biasanya orang tidak suka bergaul. Dia akan merusak hubungan, dia akan membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi tidak nyaman dengan dia. Karena dia menyalahkan lingkungan. Betul sekali. Karena ini. Bahkan ada orang baru pun dia sudah langsung menghakimi. Wah, ini nggak beda dengan yang lain. Oh, ini nggak beda yang lain gitu kan. Oh, semua laki-laki sama, begitu ada cowok mendekati sama dia, oh semua laki-laki sama, brengsek misalkan, dan tanda petik misalkan, maaf saya pakai istilah itu, mungkin dia berpikir negatif, begitu cowok mau mendekati akhirnya dia nggak bisa. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya sudah semua laki-laki itu nggak baik, misalkan begitu. Atau misalkan seringkali dikecewakan oleh orang lain, sehingga pada saat dia bertemu dengan orang lain, yang ada di pikiran dia adalah bagaimana caranya supaya dia bisa memanfaatkan orang lain itu, bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan sesuatu dari orang lain itu. Akhirnya orang lain juga merasa tidak nyaman. Karena kok dia ini mau deket sama saya karena dia mau memanfaatkan saya ya, seperti itu misalnya. Jadi yang pertama akibatnya adalah orang itu menjadi egois, yang kedua menjadi menyalahkan keadaan, dan kemudian yang ketiga akibatnya ini bisa jadi menyalahkan Tuhan juga. Merasa bahwa kok Tuhan ini rasanya jauh ya dari aku, Tuhan ini kok kayaknya nggak adil ya sama aku, kenapa ya kok hidup aku seperti gini, kenapa hidup aku tidak seperti orang lain, misalnya seperti itu. Jadi ada 3 akibat yang kita amati di lapangan yang terjadi. Dan yang pasti buat dirinya sendiri dia nggak akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Kalau dia orang yang pedih hati, apalagi orang yang sampai dendam, kecewanya yang berlarut-larut, tidak akan pernah ada kedamaian dalam hatinya. Betul sekali. Mungkin Anda berkata, enggak apa-apa tuh, saya sakit hati tenang-tenang aja tuh, kan cuman kalau ketemu orang tuh aja jengkel. Tapi sebenarnya orang yang mengalami sakit hati, dia seringkali tadi dikatakan akan mengalami sulit hubungan sama Tuhan. Kenapa? Karena yang dikuasain adalah kebencian, apalagi kalau sampai dilampiaskan. Nah, kalau sampai dilampiaskan ya sudah tambah jadi lagi. Pelampiasannya keluar yang salah gitu ya, Pak? Iya, betul sekali. Cari hiburan gitu ya, Pak ya? Bisa cari hiburan, bisa marah-marah mungkin dengan pasangan atau dengan orang lain karena tidak terima, pingin bela diri dan segala macam. Saya pernah melihat ini kasus nyata betul. Ada seorang yang waktu itu menurut teman-teman yang lain, orang ini bersalah karena masalah keuangan. Lalu apa yang dilakukan oleh orang ini? Saya waktu itu tidak terlalu tahu. Tapi begitu dia kumpulkan orang-orang untuk mengklarifikasi dirinya, saya melihatnya kok jadi aneh ya. Jadi aneh. Orang yang tidak tahu apa-apa jadi tahu karena dia ingin klarifikasi. Jadi kasusnya jadi bias, jadi nggak jelas gitu. Maksudnya mau memperjelas malah tambah nggak jelas. Tambah orang berpikir ya paling dia ini memang benar-benar salah. Ngapain kalau nggak salah kok masih gitu? Karena tinggal pertanggungjawaban langsung dengan bendahara dan segala macam. Ya. Dan tadi sebagai akibat dari adanya ketidaktenangan di dalam hati, ini juga orang ini akan mengalami yang namanya tidak pernah cukup di dalam kehidupannya.
Jadi dia dapat rejeki sebesar apapun rasanya masih kurang aja. Ada orang tidak bisa bersyukur jatuhnya. Orang sudah melakukan perbuatan yang baik terhadap dirinya pun tetap menurut dia kurang karena dia sudah tawar hatinya begitu. Betul. Hatinya karena saking pedihnya dia menjadi tawar hati sehingga dia ukurannya tuh menjadi sangat tinggi. Dia berharap terlalu tinggi terhadap orang lain, terhadap sesama, terhadap Tuhan juga bahkan. Jadi nggak ada baiknya, nggak ada puasnya ya? Begitu. Iya, hidup ini sepertinya tidak ada puasnya seperti kalau itu. sakit hati nggak ada baiknya sedikit pun berarti ya. Iya. Justru merugikan diri kita sendiri ya. Makanya kalau tadi orang kaya adalah orang yang bisa bersyukur. Bersyukur. Betul. Penghasilan berapapun kalau dia bisa bersyukur dia orang yang kaya. Kenapa? Karena dia bisa menikmati hidup. Ya, intinya hidup adalah apakah bisa dinikmati atau tidak, betul. kan gitu ya. Ya, jadi saat orang lain menyakiti hati kita, sebaiknya reaksi apa sih yang kita lakukan gitu? Waktu orang menyakiti hati kita, Iya, saat kita mengalami kepedihan hati, sebaiknya reaksi apa yang harus kita lakukan? Oke, begini. Reaksi awal kalau ada orang menyakiti hati kita sakit hati, itu reaksi awal wajar. Cuman ingat, yang gak wajar itu adalah pada saat kita bereaksi yang salah. Contohnya mukul, kemudian kita difitnah, kita balas memfitnah gitu kan. Bahkan seringkali orang berpikir, oh tapi kan dia lebih jahat daripada saya. Loh kok jahat-jahatan yang dibandingkan? Seharusnya kan baik-baikan, bukan seharusnya saya lebih baik dari dia gitu kan. Bukan dia lebih jahat daripada saya. Saya memang jahat tapi dia lebih jahat lagi gitu kan. Misalnya lomba jahat-jahatan gitu ya. Makanya reaksi yang kita bisa berikan yang pertama, kita waktu disakiti oleh orang, kita coba melihat permasalahannya, inti permasalahannya apa dulu. Kita nggak bisa langsung kita disakiti orang, oh enggak aku nggak salah, pokoknya orang itu yang salah, nggak bisa. Kalau kita disakiti orang, kita cek kalau memang kita salah, kita harus